Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Rizal dari SMK Miftahul Ulum Tanjung Arum, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata saya di modul 1.4 terkait budaya positif. Di sini saya menyampaikan materi ke teman sejawat secara online ya, via Zoom meeting. Terima kasih untuk teman-teman rekan sejawat saya yang telah mengikuti Zoom meeting ini, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, seluruh waka, dan semua Dewan Guru di SMK Miftahul Ulum Tanjung Arum. Laporan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya tulis dan saya laksanakan. Yang pertama di sini latar belakang. Penerapan perilaku disiplin di sekolah dirasa masih berdasarkan motivasi ekstrinsik. Nampak pada jumlah warga sekolah yang menerapkan kedisiplinan hanya karena faktor luar seperti ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah, atau karena takut akan hukuman. Pembiasaan perilaku positif yang diterapkan semacam itu bukan didasarkan pada kesadaran diri. Kondisi semacam ini memerlukan peran, nilai, dan kontrol guru untuk menggerakkan kesadaran diri dalam berdisiplin seluruh warga sekolah sebagai sebuah kebutuhan. Ini artinya bahwa kedisiplinan seharusnya menjadi jiwa seluruh warga sekolah dalam semua aspek. Diharapkan nantinya kelak tumbuh budaya positif yang sinergi, yang merupakan karakter seluruh warga sekolah untuk mewujudkan karakter atau profil pelajar Pancasila. Yang kedua, aksi nyata calon guru penggerak. Dalam upaya menciptakan budaya positif, sekolah tentu memerlukan sinergi antar semua pemangku kepentingan di sekolah. Dalam pembiasaan positif yang diterapkan budaya positif merupakan keyakinan dan nilai positif yang berpihak pada murid, yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan. Pembiasaan positif dapat menjadi suatu kekuatan untuk menerapkan disiplin budaya positif sekolah. Mengapa harus disiplin positif? Karena semua aturan-aturan yang diterapkan ditujukan untuk melahirkan mental-mental disiplin yang berdasarkan kesadaran individunya. Budaya positif lahir karena semua pemangku kepentingan sadar akan pentingnya taat terhadap sebuah aturan. Taat bukan karena ada konsekuensi di balik semua itu, tapi pembiasaan bermula dari dalam diri. Mulai dari diri yang merupakan ciri dari motivasi intrinsik yang nantinya karakter disiplin kuat akan terbentuk. Penerapan budaya positif erat kaitannya dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Diharapkan nilai-nilai tersebut akan menjadi dasar pembiasaan positif jika seluruh warga sekolah tergerak dan menggerakkan untuk aktif bersinergi, saling menguatkan, dan menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan visi sekolah. Diperlukan perubahan paradigma, yaitu melakukan perubahan positif, mulai dari kita sendiri atau guru yang menjadi tauladan dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah,
bersih, menyenangkan dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai berikut. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan peserta didik dalam membangun budaya positif, yaitu dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim baik di sekolah, seperti penerapan disiplin positif, penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta peduli lingkungan sekitar. Hal-hal positif dapat digerakkan mulai dari lingkungan terkecil. Guru penggerak dapat mengajak, menghimbau murid untuk penerapan hal-hal positif di sela-sela mengajar. Ada pula dengan mengaitkannya dengan materi pelajaran atau setiap saat menjumpai momen, guru penggerak harus sangat peduli. Adapun langkah-langkah aksi nyata calon guru penggerak sebagai berikut. Pertama, memohon izin kepada kepala sekolah. Kedua, membuat keyakinan kelas. Ketiga, menularkan pembiasaan positif 5S dan kebersihan lingkungan pada guru lain dan murid. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam upaya penerapan disiplin sekolah. Tolak ukur keberhasilan. 1. Murid menerapkan keyakinan kelasnya. 2. Seluruh warga sekolah menerapkan 5S dan kebersihan lingkungan. 3. Seluruh warga sekolah datang ke sekolah tepat waktu. Murid mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya tindak lanjut. Calon guru penggerak membimbing murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara suka hati dengan menuliskan poin-poin keyakinan sesuai harapan seluruh murid di kelas tersebut. Calon guru penggerak mensosialisasikan 5S dan kebersihan lingkungan sekolah pada murid dan rekan kerja. Teknik yang dilakukan dengan memberikan contoh sikap senyum, sapa, salam sopan santun terhadap semua warga sekolah. Calon guru penggerak juga menyelipkan pesan-pesan kebaikan pada saat mengajar. Selain itu, calon guru penggerak juga mengajak seluruh warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ketiga, calon guru penggerak memotivasi murid untuk membudayakan perilaku positif, disiplin. Disiplin untuk tepat waktu datang ke sekolah, tepat waktu masuk kelas usai jam istirahat, serta disiplin dalam mengumpulkan tugas dari Bapak Ibu guru. Tantangan yang dihadapi oleh calon guru penggerak sebagai berikut. Manakala berhadapan dengan murid yang tidak mudah menerima masukan atau nasihat guru, sebagai calon guru penggerak haruslah dengan sabar menuntun perjalanan karakter murid. Wajar jika murid seusia remaja cenderung melawan jika dinasihati atau diarahkan. Seperti halnya dijumpai oleh seorang guru penggerak adanya murid yang membolos pada jam pelajaran. Namun ketika dihampiri lalu diinterogasi tidak mau berkata jujur dan cenderung berbelit dalam memberikan keterangan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan seorang pendidik, secara bertahap pasti memberikan pengaruh dalam jiwanya. Hasil aksi nyata. 1. Murid merespon positif dalam pembuatan keyakinan kelas. Nampak murid senang karena kesepakatan kelas yang dibuat merupakan aspirasi mereka sendiri. Mereka dapat menghargai keyakinan kelas mereka sendiri dan melaksanakan dengan tertib. Ini menandakan bahwa motivasi yang muncul benar dari dalam diri murid sendiri. Dengan memiliki motivasi intrinsik, berarti murid menyadari betul pentingnya menerapkan keyakinan kelas tersebut. Pada sejumlah murid yang belum menemukan keyakinan diri atau kesadaran untuk melakukan budaya positif, tentu masih memerlukan mereka dalam tahap atau proses menuju karakter positif. Yang kedua, terlihat semakin banyak murid yang menerapkan 5S
dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta jumlah murid yang datang terlambat ke sekolah semakin sedikit. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan. Pembelajaran yang didapatkan dari kegiatan aksi nyata ini yaitu bahwa dalam upaya menggerakkan lingkungan diperlukan usaha yang gigih, ketekunan, kesabaran dalam menghadapi tantangan. Jika aksi nyata ini berhasil, bukan berarti usai tugas seorang guru penggerak. Namun seorang guru penggerak harus terus tergerak dan tak berhenti menggerakkan lingkungannya. Berjiwa positif, berpandangan selalu positif, merupakan salah satu bekal untuk menghadapi tantangan. Selain itu, betul bahwa seorang guru penggerak harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Selanjutnya, rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa yang akan datang. Untuk pelaksanaan aksi nyata di masa yang akan datang diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan persiapan yang lebih matang dan terstruktur. Yang kedua, mengagendakan untuk tak henti-hentinya mensosialisasikan budaya positif kepada seluruh warga sekolah sesuai kapasitas yang dimiliki oleh calon guru penggerak. Tiga, mengintensifkan komunikasi, kerjasama, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Yang keempat, menerima inspirasi dan aspirasi murid dan rekan sejawat dalam segala hal untuk perbaikan di masa yang akan datang. Untuk dokumentasi ini minta izin yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, terus ini membuat keyakinan kelas dengan murid. Nah, yang ini berkolaborasi dengan rekan sejawat atau pemangku kepentingan di sekolah. Ini calon guru penggerak memotivasi murid. Ini ada budaya positif, pembacaan istighosa dan sholat duha di Jumat religi. Ada lagi budaya positif membersihkan papan tulis ya, dan membuang sampah tanpa perintah. Di sini ada materi terkait segitiga restitusi ya, dalam budaya positif di lingkungan sekolah. Pendahuluan yang pertama terkait segitiga restitusi ya. Di sini pendahuluannya sekolah diibaratkan ladang bagi persemaian bibit, dan agar bibit bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga setiap penyelenggara pendidikan harus berupaya menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga diharapkan murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Konsep utama budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi, posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh baru segitiga restitusi. Segitiga restitusi atau posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru ya, guru bisa sebagai penghukum atau bisa juga membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau juga bisa, yang terakhir sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebagai informasi, pada restitusi juga dikenalkan segitiga restitusi yang tampak pada gambar berikut. Ini segitiga restitusi dalam penanganan masalah murid. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Itu langkah yang pertama, terkait menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan menurut teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa difahami. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Demikian untuk praktek segitiga restitusi dalam penanganan masalah murid. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait koneksi antar materi. Jadi selama paket modul 1 ini apa yang saya pahami atau yang saya dapatkan. Untuk modul 1.1 terkait filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Terus kaitannya budaya positif dengan materi modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Kita sebagai guru harus senantiasa menerapkan
konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3 visi guru penggerak, dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungannya pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan terkait penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada murid. Yang kedua, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani murid yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri pada posisi guru sebagai manajer. Yang ketiga, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang murid saat ini berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Yang keempat, keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Yang kelima, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal itu cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Mungkin itu sharing ya, atau diseminasi pemahaman ya terhadap rekan sejawat terkait materi paket modul 1 ya. Jadi aksi nyata 1.4 budaya positif. Sebelum saya akhiri untuk kegiatan diseminasi dengan rekan sejawat ya via online, via Zoom meeting ini, saya mengucapkan banyak terima kasih ya dengan rekan-rekan guru ya, yang telah hadir di Zoom Meet ini untuk sharing atau menghadiri diseminasi modul 1.4 budaya positif, tugas dari calon guru penggerak, tugas dari saya. Terima kasih untuk yang pertama untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka, dan rekan guru di SMK Miftahul Tanjung Arum, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Kurang lebihnya, sebelum saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.